Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan dengar dan kita akan belajar yaitu tentang fobia, ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam firman Tuhan ini yang dimana saya ambil dari dua ayat Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8 dan Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kalau kita melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, definisi takut adalah merasa gemetar atau ngeri, menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau tidak berani. Itu definisi takut di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ketakutan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Rasa takut yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai suatu kelainan yang disebut fobia, yaitu kecemasan yang luar biasa, terus-menerus dan tidak realistis sebagai respon terhadap keadaan eksternal tertentu. Jadi, ketakutan yang sangat berlebihan itu yang adalah fobia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyebab rasa takut dalam diri tiap-tiap orang tentunya berbeda-beda. Pasti kita semua mengalami adanya atau namanya rasa takut. Takut karena bencana alam, takut karena ketinggian, takut terhadap binatang, takut terhadap serangga, atau takut terhadap hal-hal tertentu. Nah, semua hal ini pernah kita alami dan setiap manusia di muka bumi itu pernah mengalami hal demikian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang terjadi di dunia saat ini dengan wabah COVID-19 atau coronavirus sungguh mengguncangkan dunia atau kita sebagai manusia pada saat ini. Dunia dan kita semua juga terkejut, panik dan kewalahan untuk menghadapi dan membayangkan semua itu hanya terjadi beberapa bulan ini, semuanya menjadi berubah. Karena apa? Karena COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih, dan yang menjadi korbannya tidak pandang bulu. Kita lihat, ya, yang menjadi korbannya tidak pandang bulu. Siapa saja? Tua, muda, bukan saja orang biasa atau sederhana, tetapi para pemimpin gereja, para pemimpin politik, artis, olahragawan, siapapun mengalami hal demikian. Adakah yang tidak? Saya nggak pernah lihat pendeta enggak. Semuanya pasti mengalami hal demikian, dan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sedangkan kekhawatiran, kalau kita melihat adalah perasaan takut terhadap sesuatu objek yang belum pasti terjadi. Berbeda ya, ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan sudah sesuatu, sudah ada objek yang kita takutkan. Tetapi kekhawatiran yaitu adalah perasaan takut terhadap sesuatu objek yang belum pasti ada di hadapan kita. Biasanya disertai dengan pertanyaan, bagaimana jika? Ya, satu contoh. Bagaimana jika saya terkena virus? Apa yang terjadi dengan saya? Apa bagaimana nanti terjadi dengan keluarga saya? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana dengan keluarga saya? Itu adalah kekhawatiran yang terjadi pada saat ini. Nah, itu kita bisa bedakan antara
yang dimana bukan Superman. Siapa di sini yang Superman? Superman hanya ada di film. Kalau dia adalah seorang Superman, dia bisa melakukan apa aja. Tetapi kita adalah manusia biasa. Kita merasakan segala sesuatu. Nah, di sini ketika kita mengetahui melalui peristiwa coronavirus, kita diingatkan, siapapun, sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, sejago apapun dia, tenang. Pasti kita mengalami hal demikian. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dari segala apa yang kita miliki pada saat ini. Tetapi di sini kita mau belajar. Ketika kita mengalami kekhawatiran kita, tetap adalah orang Kristen menjadi orang Kristen tidak membebaskan kita dari rasa khawatir atau takut. Dari segala sesuatu yang terjadi, kita tidak perlu khawatir dan takut. Karena apa? Kita yakin perlindungan dan pertolongan Allah di dalam setiap kehidupan kita, ya dan amin. Ketika dia menuntun kita di dalam kandungan ibu kita, dia sudah merancangkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita yakin dan kita percaya kepada Allah 100% dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia pun ketika hidup di dunia pernah mengalami kekhawatiran. Apa? Masa sih Tuhan Yesus mengalami kekhawatiran? Kita bisa melihat. Ketika hidup Tuhan Yesus mengalami kekhawatiran dan ketakutan ketika ia tahu bahwa ia harus menempuh jalan salib atau kematian. Kita tahu dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus harus berjuang dengan kekhawatiran dan menghadapi ketakutan. Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 38. Di situ dikatakan demikian. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bahkan di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan ia sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun berjuang dengan kekhawatiran dan ketakutan yang dia hadapi. Makanya kita, Tuhan Yesus pun juga mengalami hal demikian. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa apa perbedaan antara ketakutan Tuhan Yesus dan ketakutan yang kita alami? Ya. Perbedaan antara kekhawatiran dan ketakutan Tuhan Yesus dan kekhawatiran dan ketakutan kita manusia yaitu kita manusia menjadi khawatir dan takut
dan berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saya suka masak, saya memberikan satu ilustrasi tentang bagaimana ketika kita menikmati rasa. Saya sudah sering share. Ada rasa pahit, rasa manis, asin, asam, ya. Tetapi bagaimana kita bisa merasakan beberapa rasa itu di dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita merasa makanan ini pahit, waduh, makanan ini pahit sekali ya, nggak enak. Saya nggak suka makanan pahit. Saya nggak suka makanan yang pahit. Tetapi kalau obat, ada sirup yang manis, ada obat yang pahit. Tapi obat yang pahit itu membuat kita kembali sehat atau tidak? Membuat kita sehat ya? Saya tidak suka pahit. Sama dalam kehidupan kita juga. Pasti dalam kehidupan kita mengalami situasi yang mungkin kita merasa pahit, Tuhan. Saya tidak bisa menghadapi masalah saya, Tuhan. Sangat pahit untuk saya bisa merasakan atau saya mengingat setiap kehidupan yang saya alami. Itu yang kita bisa lihat di dalam rasa pahit. Kalau rasa asin, apa ya? Kok ini makanan rasanya kok asin? Garamnya kebanyakan ya? Ya, kalau garamnya kebanyakan pasti rasa asin dan agak pahit-pahitan bisa. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa bagaimana ketika kita merasa di dalam kehidupan kita terhimpit, apakah kita datang kepada manusia, kita datang kepada orang-orang di sekitar kita? Oke. Tetapi bagaimana kita mau bersandar kepada Tuhan? Rasa manis. Di dalam kehidupan kita tidak mungkin ada rasa pahit, ada tadi kan? Pasti ada rasa manis, bahagia, sukacita. Hari ini saya berulang tahun. Hari ini saya dipromosi. Hari ini saya mengalami sesuatu yang sangat-sangat berbahagia. Hari ini saya mendapat bonus yang begitu besar. Hari ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa saya sampaikan. Itu hari bahagia, manis, kehidupan yang sangat manis. Kita begitu menikmati makanan yang manis. Kalau manis, anak-anak paling suka ya, karena sangat manis. Nah, sama juga dengan kehidupan. Kita pasti menyukai kehidupan yang sangat bahagia, yang enak, yang happy, yang manis. Itu yang terjadi. Ada halnya juga dengan kehidupan kita yang pedas sekarang. Wow, orang yang suka pedas pasti apa? Begitu menikmati kepedasannya. Apalagi kalau ada tingkat level-levelnya ya. Oh, saya mau minta mie goreng yang levelnya 15. Atau saya mau minta yang levelnya 30. Oke lah 30. Kalau orang yang tidak suka pedas baru makan level 1 aja udah teriak. Udah wow, kepedasan. Tetapi orang yang menikmati pedas dengan orang yang tidak bisa menikmati pedas itu berbeda. Sama halnya juga dengan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami sesuatu hal di dalam kehidupan kita, banyak yang terjadi. Kita membuat nangis, makan pedas, ada yang bisa nangis nggak sih? Aduh, pedas sekali. Sampai kepedasan, sampai air liur mungkin bisa keluar. Dan air matanya bisa keluar. Kenapa? Saking pedasnya. Tapi ketika makanan itu kita bisa menikmati pedasnya itu, kita bilang apa? Enak. Tambah nasi lagi dong. Kalau bisa, lauk satu piring, nasinya 1 bakul. Karena apa? Pedasnya enak, nikmat. Ketika kita bisa menikmati pedas itu, sama dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, yang sampai membuat kita sedih, kita menangis. Ketika kita tidak bisa menikmati apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita merasa bahwa wah, makanan ini tidak enak. Makanan pedas ini sangat tidak enak. Karena apa? Kita tidak menikmatinya. Tetapi ketika kita menikmati, pasti kita merasa bahwa wow, ternyata makanannya enak ya. Sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menikmati kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan bahwa kasih Allah di dalam kehidupan kita luar biasa.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini, di tempat ini, tidak semua orang yang ada di tempat ini memakai baju dengan warna yang sama. Oke, kecuali Pak Hadi bikin pengumuman, memberikan suatu pengumuman, tolong ya, hari Minggu ini tanggal sekian semuanya harus memakai baju warna merah. Oke, semua datang memakai baju warna merah. Tetapi ini tidak ada pengumuman. Jadi terserah saya mau memakai baju apa, terserah. Karena ini adalah suka-suka saya. Itu yang terjadi. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika di dalam kehidupan kita, pasti kita mengalami jatuh, bangun, naik, turun, pasang surut, semua di dalam kita belajar, di dalam studi kita. Wah, pelajaran ini sangat suka, saya suka sekali dengan pelajaran ini. Tetapi ada pelajaran yang saya tidak suka, apalagi sama gurunya atau dosennya. Saya sangat tidak suka. Itu terjadi. Di dalam pekerjaan pun demikian. Wow, saya punya customer. Saya suka dengan customer ini, tapi saya tidak suka dengan customer ini. Itu yang Tuhan memberikan semua pilihan-pilihan, choice untuk kita bisa mengerti manakah yang baik, manakah yang tidak baik. Oh, ini yang seperti ini yang seperti ini. Dari A, abjad A sampai Z, sama nggak? Berbeda nggak? Sangat berbeda. A, B, C, D, E, F, G. Modelnya pun berbeda-beda. Tetapi ketika menjadi satu kata, bisa menjadi satu kata yang sangat indah. Bisa menjadi satu kata yang indah, bisa menjadi satu kata yang tidak baik. Bagaimana kita yang menulisnya? Bagaimana kita yang merangkainya? Ketika kata-kata abjad-abjad itu seseorang yang baik, ketika dia menulis dengan baik, maka dia akan memberikan suatu puisi yang sangat indah untuk bisa kita nikmati. Tapi ketika orang itu dia dalam keadaan yang tidak baik, dia bisa merangkai kata yang sangat tidak baik, mungkin tidak bagus untuk dibaca. Ketika kita mendengarnya, kita tidak suka untuk mendengarnya. Itulah kehidupan. Ketika kita mengalami sesuatu masalah dalam kehidupan kita, kita pasti setiap kita mengalami yang namanya ketakutan atau kekhawatiran. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti bagaimana atau apa itu kekhawatiran yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar juga bagaimana Ayub. Ayub berkata, dia merasa ketakutan ketika dia mengalami satu masalah. Dia sakit, semua barang-barangnya diambil, apa yang kepunyaannya dia diambil. Tapi apakah dia mengutuk Tuhan? Tidak. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam hal ini, ketika kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita, baik yang terjadi saat ini, apakah kita mau mengatakan, Tuhan ada nggak sih? COVID sudah dari bulan berapa sampai sekarang kok tidak selesai? Tuhan ada atau tidak? Itu yang selalu kita lakukan. Itu yang selalu kita ucapkan kepada Tuhan. Kita lupa dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita belajar bagaimana di situ. Ibu bisa melihat sekarang, yang dulunya sebelum COVID, semua negara mulai melakukan aksinya dengan apa? Membuat suatu senjata-senjata untuk saling menunjukkan saya yang lebih kuat, saya yang lebih hebat, saya yang paling top. Di dalam kita mengalami kekuasaan pun demikian. Kita selalu melakukan sesuatu yang dengan apa? Mengakui atau egois terhadap diri kita masing-masing. Tetapi melalui COVID ini,
bisa menyelesaikan masalah ini. Bergantung. Dari situ kita mau belajar. Setiap kita yang ada di tempat ini, ketika di dalam setiap masalah kehidupan kita, kita mau mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya mau merasa, oh Tuhan, enak kali ya hidup ini. Kita hanya mau menikmati enaknya dari Tuhan. Tetapi kita lupa, kita tidak mau menikmati sesuatu yang tidak enak daripada Tuhan. Kita lupa bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lupa betapa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang sering kita sebagai anak Tuhan lupa akan pertolongan Tuhan. Providensia Allah tetap di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan percaya. Karena apa? Ketika Dia memberkati kita, ketika Dia selalu mengatakan bahwa janji Tuhan, ketika Dia mengatakan, ya saya berjanji, saya akan menjaga dan melindungi kalian. Itu yang terus Dia lakukan dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sama-sama. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, di dalam hal ini, ketika kita mengerti bagaimana segala hal itu apa? Ya, kata harus membawa segala hal dalam doa kepada Tuhan itu berarti bahwa kita harus membawa seluruh persoalan hidup kita kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah. Oh Tuhan, hari ini saya kasih ini, saya kasih. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan, saya sudah berdoa terus menerus, mungkin Tuhan bosan kayaknya. Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan setiap seruan doa kita. Tuhan selalu tetap mendengarkan setiap seruan doa kita. Ketika kita betul-betul datang dan berlutut di hadapan Tuhan, di dalam kekhawatiran kita datang kepada Tuhan, yaitu kita mau belajar. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa di sini dikatakan bahwa dalam segala hal engkau nyatakan? Semua problem hidup kita tidak ada yang tersembunyi di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada. Ketika kita dengan tulus, Tuhan, saya mempunyai masalah seperti ini, Tuhan. Mungkin saya mengalami hal demikian, Tuhan. Tuhan, tolong bantu saya. Tolong lindungi saya. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita atau ketakutan kita datang kepada Tuhan. Alkitab sendiri yang mengatakan demikian. Datang kepada Dia lewat doa. Tetapi sambungannya bukan hanya sekedar doa, tetapi dengan ucapan syukur. Oh Tuhan, apakah Tuhan ini tidak salah? Atau dalam ayat ini, apakah yang menulis ini salah atau tidak? Masa ketika kita mengalami hal yang sulit, kita harus mengucap syukur? Sulit Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hal tentang mengucap syukur, kita bisa belajar juga bagaimana tentang positif negatif. Saya ulangi lagi tentang positif negatif. Ketika kita mau mengucap syukur di dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kita mau belajar tentang positif, yaitu berpikir positif. Bapak Ibu, kita mau belajar. Mungkin ketika orang ini ingin melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita, hei, kau itu kenapa sih melakukan hal demikian? Ketika kita mungkin diomongin,
atau mungkin ketika kita dibicarakan, atau mungkin kita dilakukan yang tidak baik terhadap seseorang, kalau kita menanggapi dengan negatif, apa yang terjadi? Perlu cek, coba. Tetapi ketika kita menanggapi dengan positif, maka apa yang terjadi? Kasih, sayang, ada damai sejahtera, ada kasih di situ. Kenapa firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi? Kasih yang ditekankan di sini. Karena apa? Ketika kita merubah dari negatif menjadi positif, maka kita bisa mengucap syukur. Tetapi kalau ketika kita di dalam negatif itu kita tidak bisa merubah menjadi satu positif, maka kita tidak ada satupun yang mengucap syukur. Itu yang terjadi. Maka kita harus di dalam setiap kehidupan kita, baik itu apapun, kita mau minta kepada Tuhan dengan kita mempunyai pemikiran yang positif. Ketika kita memiliki pemikiran yang positif, maka kita pasti akan bersyukur. Seringkali saya mengatakan bahwa demikian. Ketika kita mempunyai hati yang seluas samudra, hati yang penuh seperti sungai yang mengalir, apapun masalah dalam kehidupan kita, apapun itu, kita bisa menghadapinya dengan baik. Seperti saya selalu mengatakan bahwa garam yang taruh di dalam gelas, tempat wadah yang kecil dengan tempat wadah yang besar, kalau kita masukkan di wadah yang kecil, kita bisa merasakan rasa asinnya. Tetapi kalau garam satu genggam kita buang di sungai, kita bisa merasakan asinnya enggak? Enggak akan. Malah enggak ada rasa apa-apa. Tetapi garam satu genggam dimasukkan ke dalam gelas, maka rasanya apa? Sangat asin, dan pasti kita akan buang. Itulah hati kita. Kita mau memberikan hati kita seperti wadah yang seperti apa? Kita mau memberi hati kita seperti wadah di dalam gelas itu, ataukah kita mempunyai hati seperti sungai yang mengalir? Ketika kita mempunyai hati seperti sungai yang mengalir, di dalam setiap apapun masalah kita, di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa mengatasinya. Karena apa? Kita yakin ada satu yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih, ada satu contoh. Ada seorang anak, ketika dia akan pergi ke rumah temannya, dan rumah temannya itu mempunyai anjing yang sangat galak. Ketika dia akan pergi, ya mungkin dia akan pergi begitu saja langsung nyelonong masuk, tos masuk, pasti dia akan dihap. Itu yang terjadi. Tetapi ketika anak kecil ini datang dan tuan rumahnya ada di depan pagar, dan tuan rumahnya mengatakan, oke, kamu mau cari siapa? Oh, saya mau cari teman saya. Sini, kata. Dan tuan rumahnya datang membawa anak itu masuk. Bisa masuk nggak? Bisa. Anjingnya mau gigit nggak? Gigit atau enggak? Enggak. Karena apa? Ada tuannya. Sama halnya juga dengan kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, siapapun, apapun masalah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan bisa menerkam kita. Karena apa? Kita berpegang kepada Tuannya, yaitu kita berada pada Tuannya, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita yakin ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Seperti hal anak tadi, dia pasti akan melindungi dan menjaga anak tersebut dari ancaman bahaya. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini, di ayat yang ke-6 tadi, kita akan mendapatkan jawaban di ayat yang ke-7. Bagaimana ketika kita mengalami kekhawatiran tadi?
mengalami kekhawatiran atau ketakutan, kita ditunjukkan untuk kita selalu berdoa dan mengucap syukur. Dan apa yang kita dapatkan? Udah dapat jawaban nggak? Dapat nggak? Dapat. Jawabannya kita baca ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada nggak jawabannya? Ada kan? Jawabannya ayat ini. Ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, kita mendapatkan apa? Damai sejahtera Allah. Kita mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami sesuatu hal, saya punya semuanya, saya punya segala sesuatu, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, bisa nggak? Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, tetapi kalau tidak ada damai sejahtera, bisa tidur tenang nggak? Tidur golek sini, tidur golek sana, itu yang terjadi. Ayat yang ke-7 ini menjelaskan kepada kita bagaimana ketika kita sebagai anak Tuhan di dalam setiap masalah kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita ada di dalam ruang lingkup Allah. Ketika kita ada di dalam ruang lingkup Allah, ketika kita minta dan berserah kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Kita bisa merasakan damai, kita bisa merasakan ketenangan, kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika kita betul-betul lepas dari segala sesuatu itu. Contoh, ada seseorang di sini, dia mengalami banyak hutang yang begitu sangat besar dan mungkin dia tidak bisa membayar hutang tersebut. Bapak Ibu tahu dia mempunyai hutang sebesar 100 juta, sedangkan gajinya tidak cukup untuk membayar hutang tersebut. Mungkin dia harus bertahun-tahun untuk bisa dia membayar hutang tersebut. Nah, hutang tersebut itu dia mengalami hutang itu karena apa? Dan itu dia mengalami hutang itu karena sesuatu hal, karena orang tuanya yang sakit. Nah, untuk membiayai orang tuanya yang sakit, maka dia berhutang dan dia tidak bisa membayar hutang tersebut. Tetapi pada satu waktu dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Dia selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu saya untuk saya bisa melakukan apa kewajiban saya. Mungkin kita rasa bahwa biasa-biasa aja, dan kalau mungkin bisa aja dibayarin, ada yang membayarin. Tapi nggak mungkin lah, siapa sih yang membayarin uang sebesar itu? Dan emang ini seperti apa sih sampai Tuhan bisa langsung menjawab? Itu mungkin di dalam pikiran kita. Kita lupa. Ketika kita mempunyai kekhawatiran, ketika kita mengalami sesuatu kekhawatiran, itu akan melumpuhkan kehidupan kita untuk kita tidak lagi percaya pada Tuhan. Karena apa? Kita merasa bahwa masa sih masih khawatir, masih takut, masih tidak betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika dia berjalan secara tidak sengaja, dia bertemu dengan seseorang yang dia menolong orang tersebut, dan orang tersebut membantu dia untuk membiayai atau membayar utangnya lunas. Ketika orang ini utangnya lunas, dia berbahagia apa enggak? Pasti sangat-sangat bahagia dan sangat bersyukur. Ternyata bukan saya selama ini, saya bisa tenang, hidup bebas, dan saya bisa bebas sebebas-bebasnya. Karena apa? Beban saya lepas.
ketika kita juga demikian. Dosa kita yang begitu banyak yang kita pikirkan, tetapi ketika Tuhan menebus dosa kita, semuanya kita diberikan damai sejahtera. Kita diberikan ketenangan daripada Tuhan. Kita merasakan bahwa kasih Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita begitu nyata di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, inilah ketika kita bisa melihat. Kita buka Mazmur 37 ayat yang ke-7. Itulah jawaban dari damai sejahtera tadi. Ketika apa? Di dalam setiap kekhawatiran kita. Ketika serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan, ayat yang Filipi pasal 4 tadi ayat yang ke-6 juga serahkan di dalam doa. Tapi di ayat Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan apa? Setiap pergumulan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Bukan kita hanya serahkan, kita mau serahkan apa? Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, plus ada plusnya. Apa tadi plusnya? Dan percayalah kepadanya. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita minta Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan bantu saya, Tuhan saya punya problem ini, Tuhan saya punya masalah ini. Tapi habis selesai berdoa, bisa nggak ya Tuhan bantu saya? Ragu-ragu, masih khawatir. Ataukah kita mengalami hal demikian? Ada yang mungkin kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk kehidupan kita, untuk kita berdoa untuk orang lain, ataukah kita berdoa untuk orang yang kita sangat benci, atau kita berdoa untuk musuh kita. Lalu doanya seperti ini. Tuhan, ada ceritanya. Sebenarnya ada ceritanya. Ada seorang anak kecil. Di situ dia selalu dibully, dia selalu diganggu oleh temannya. Nah, ketika dia diganggu temannya, apa yang terjadi? Dia pulang dan dia berdoa demikian. Tuhan, saya mau minta Tuhan tolong nanti kalau si Kevin itu dia naik sepeda, Tuhan kasih jatuh dia ya. Kalau perlu kasih jatuhnya di parit. Dia nanti kalau dia jatuh, saya sangat senang. Karena apa? Tuhan, saya sangat membenci dia. Itu yang terjadi. Ketika beberapa hari kemudian, apa yang terjadi? Bukan si Kevinnya yang jatuh ke parit, malah yang berdoa ini yang jatuh ke parit. Lalu situ akhir cerita dia mengatakan demikian. Tuhan, saya tadi berdoanya suruh Kevin yang jatuh ke parit, tapi kenapa saya yang jatuh? Tuhan ini dengar apa enggak sih? Nah, itu yang terjadi. Di dalam setiap kehidupan kita seringkali mungkin kita mendoakan orang lain yang baik, tetapi kadang-kadang juga mungkin kita mendoakan orang lain yang tidak baik. Tetapi apa yang kita dapatkan? Doa yang untuk orang yang tidak baik itu kembali kepada kita. Karena apa? Tuhan tidak mengizinkan hal demikian. Ketika kita betul-betul
menjaga dan melindungi setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran ini kita mau belajar bahwa ketika kita di dalam setiap kehidupan kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat sebagai ayat akhir Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terakhir dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja. Dalam bekerja itu mendatangkan apa? Kebaikan apapun yang tidak baik dalam hidup kita. Selalu Dia memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kebaikan Tuhan itu dan Allah turut bekerja itu bagi yang mengasihi Dia. Ada tanda kutipnya ya, yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Dia, ketika kita terus berada di dalam Dia, kita berpegang terhadap Dia, kita betul-betul datang hanya kepada Dia, maka apa? Kita bisa merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua di dalam setiap situasi yang terjadi. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tetapi bagaimana kita menjaga, kita mau minta Tuhan untuk tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tetap menjaga kehidupan kita, untuk kita boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam situasi yang begitu mencekam pada hari ini Tuhan, Engkau selalu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami selalu melakukan kesalahan yang menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan di mana kami selalu mengerutu kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak bisa menerima setiap kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu senantiasa setia kepada Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kami selalu datang dan berlutut kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya hanya Engkau satu-satunya Allah yang selalu senantiasa setia di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap anak Tuhan yang ada di luar sana. Mungkin saat ini mereka mengalami situasi yang mungkin mereka tidak bisa menghadapinya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka satu dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Engkau selalu senantiasa menjaga kami dari setiap bahaya-bahaya yang mengancam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha mereka. Engkau memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang membentengi kami dari segala ancaman virus atau apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami. Dan ajarkan kami Tuhan, kami tetap berserah kepada Engkau. Dan ketika di dalam situasi apapun Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam iman percaya kami tidak goyah. Tapi kami selalu senantiasa bersandar dan berharap kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami menserahkan seluruh